pohon-pohon yang dianggap keramat oleh orang di Indonesia. Halo sahabat Nafa, berjumpa lagi di Natura Fauna. Klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk berjumpa kembali di video menarik berikutnya. Di video kali ini, kita akan mengetahui pohon-pohon yang dianggap angker oleh orang di Indonesia. Tonton video ini sampai selesai agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat Nafa mungkin pernah mendengar tentang pohon-pohon tertentu yang memiliki aura mistis. Sebagian orang percaya bahwa ada pohon-pohon yang menjadi tempat tinggal makhluk halus dan membuatnya dikeramatkan. Lalu apa saja pohon-pohon itu? Pohon beringin. Dikenal sebagai pohon terbesar di dunia, beringin memiliki banyak sekali peran dalam kehidupan kita. Beringin jadi kunci ekologis berkat kemampuannya dalam menopang kehidupan banyak spesies, termasuk hewan primata, kelelawar buah, sampai burung-burung. Bentuk pohon beringin yang besar dengan akar gantung berjuntai memang sudah memberikan kesan seram tersendiri. Ini juga alasan yang menyebabkan beringin disukai oleh makhluk tak kasat mata. Makanya, tidak heran jika banyak orang yang sengaja memberikan sesajen di bawah pohon beringin karena tak ingin diganggu oleh penghuninya. Namun benarkah demikian? Yuk simak ulasan berikut. Makna sesungguhnya berdasarkan mitos yang beredar adalah agar masyarakat menjadi tidak berani menebangnya. Ini karena pohon tinggi dan besar tersebut patut dilestarikan loh. Beringin merupakan spesies dari keluarga Ficus yang perakarannya mampu menyimpan air. Karena itu sering digunakan sebagai tanaman konservasi air. Di sekitar pohon ini kerap kali ditemukan mata air. Hal ini karena seperti akar-akar pepohonan dari keluarga Ficus, akar-akar beringin memiliki kemampuan menyimpan air lebih banyak dari akar-akar jenis pohon lainnya. Sedangkan filosofi atau makna pohon beringin bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogyakarta adalah melambangkan pengayoman, keadilan, dan sifat abadi. Selain itu, juga melambangkan manunggaling kawula Gusti, atau bersatunya manusia dengan Tuhannya, atau bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Akar gantung beringin yang menjuntai dari atas ke bawah melambangkan bahwa manusia harus selalu mengingat asal-usulnya dari mana. Sementara menurut masyarakat Bali, beringin termasuk pohon yang memiliki nilai sakral karena secara umum memang tumbuh di kawasan-kawasan yang diyakini memiliki nilai kesucian, seperti lingkungan pura dan kuburan. Maka, tidak sembarang orang dapat menebang pohon beringin, terlebih pada hari-hari yang tidak sesuai dengan hari baik serta hari upacara tertentu. Terlepas dari benar atau tidaknya, pohon beringin berpenghuni makhluk halus, pohon ini tetap harus kita lestarikan keberadaannya karena memiliki banyak manfaat. Pohon bunut. Kisah tentang misteriusnya pohon bunut tidak terlepas dari kisah pohon bunut bolong yang berasal dari Bali, tepatnya di desa Manggisari, Jembaran. Terdapat sebuah pohon bunut besar yang usianya sudah ratusan tahun. Pohon besar yang unik ini memiliki sebuah lubang di bawahnya. Lubang ini berfungsi sebagai terowongan yang bisa dilewati oleh orang-orang melintas. Karena bentuknya ini, pohon bunut bolong tersebut kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di balik kemegahannya, pohon bunut bolong ini punya banyak kisah misteri. Konon, pohon tersebut ditunggu oleh makhluk gaib berupa naga dan macan. Berbagai mitos pun beredar terkait keberadaan pohon ini. Pasangan pengantin atau orang yang sedang membawa jenazah tidak diperbolehkan lewat di terowongan pohon. Siapa saja yang berani melanggar akan mendapatkan musibah yang tak terbayangkan sebelumnya.
Pohon bunut atau pohon bulu adalah salah satu famili beringin yang jarang dibahas, padahal spesies ini memiliki karakter unik seperti halnya beringin. Pohon ini tergolong sudah langka karena sering dibasmi karena pohon ini dianggap pohon besar yang mengganggu dan mampu merusak bangunan di sekitarnya. Di habitat aslinya, pohon ini berada di dataran rendah dan tinggi sampai 1200 mdpl dan sering dijumpai di pinggir sungai, selokan, dan kadang banyak mendominasi sumber air. Di Jawa dan Bali, pohon ini sering dianggap sakral bukan saja karena bangsa lelembut yang menghuninya, melainkan juga sebagai pohon yang menghidupi berbagai jenis binatang seperti burung, tupai, hingga monyet dan berbagai hewan lainnya. Pohon pule. Dahannya yang rimbun kerap membuat pohon pule jadi tempat berlindung dari sengatar sinar matahari. Namun, siapa sangka kalau pohon dengan nama latin Altonia colaris ini menyimpan banyak kisah mistis. Di Bali misalnya, karena kerap tumbuh di tempat-tempat yang suci, pohon pule sering dianggap sebagai pohon angker. Pohon ini bisa tumbuh di kuburan, pura, bahkan tidak sedikit orang Bali yang sengaja menanamnya di depan rumah mereka. Seperti halnya pohon beringin, pohon pule juga dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus. Kepercayaan ini bahkan menyebut bahwa Raja Jin menyimpan mustikanya di tengah-tengah pohon ini. Kayu pule juga dipercaya memiliki potensi supranatural dalam dunia metafisika. Ini membuat masyarakat memanfaatkannya untuk menolak energi negatif yang ada di halaman atau di dalam rumah. Tak hanya itu, jika dicambukkan pada orang yang sedang mengalami kesurupan, konon orang tersebut bisa sembuh. Adapun manfaat dari pohon pule yang digunakan sebagai tanaman obat herbal. Contohnya, pada getah pohon pule yang digunakan untuk mematahkan asbes atau bengkak pada kulit. Kemudian, daunnya dalam dunia tanaman herbal bisa digunakan untuk obat radang tenggorokan alami. Daunnya sering digunakan sebagai obat demam, penurunan tekanan darah, diabetes, nyeri di bagian dada, dan mengurangi rasa sakit. Sedangkan kulit pohon pule bisa digunakan sebagai pewarna alami yang menghasilkan warna kuning natural. Terakhir, mengutip dari situs Tropikal, ester pohon pule juga bisa mengatasi menstruasi yang tidak teratur serta obat diare. Pohon tarumenyan. Masih di Pulau Bali, ada satu pohon lagi yang dipercaya memiliki kisah mistik, yakni pohon tarumenyan. Kalau kamu pernah berkunjung ke kawasan wisata Desa Trunyan, pasti kamu sudah mendengar tentang pohon yang memiliki kekuatan ajaib menghilangkan aroma mayat. Desa Trunyan dikenal karena tradisi pemakamannya yang unik. Di tempat lain di Pulau Dewata, masyarakat mengadakan upacara ngaben untuk mengantarkan orang yang sudah meninggal ke alam berikutnya. Sementara itu, di Desa Trunyan ada tradisi penguburan bernama Mapaseh atau Mapasah. Alih-alih dikubur, mayat-mayat tersebut di desa ini sengaja dibiarkan membusuk di alam terbuka, tepatnya di bawah pohon tarumenyan. Pohon tarumenyan yang ada di Desa Trunyan sudah berumur lebih dari 11 abad loh, dan konon adalah yang tertua. Masyarakat percaya bahwa pohon ini menyerap nutrisi dari mayat-mayat yang diletakkan di bawahnya. Selain bisa menyerap aroma tak sedap dengan bau yang dipancarkannya, pohon tarumenyan konon tidak bisa diperbanyak. Banyak ahli tanaman yang mencoba membiakkan tanaman ini. Tetapi tarumenyan memang tidak bisa tumbuh di tempat lain selain di Desa Trunyan. Pohon kepu. Karena sering tumbuh di tempat-tempat yang sepi dan dianggap seram seperti kuburan dan punden, pohon kepu juga termasuk pohon yang memiliki aura menyeramkan. Bentuknya yang tinggi dengan batang bercabang-cabang membuat kesan mistis makin terasa jika kita melintas di depannya. Banyak masyarakat Pulau Jawa percaya bahwa pohon kepu adalah tempat tinggal jin dan genderuwo. Kepercayaan lain menyebut bahwa pohon kepu tidak boleh sembarangan ditebang. Salah satu pohon tersebut berada di Bandara Ngurah Rai, Bali. Pohon itu konon dianggap sakti
mati dan tidak bisa ditebang. Ada orang yang pernah mencoba menebangnya, malah celaka dan mengalami kematian yang tragis. Kepuh merupakan salah satu jenis pohon yang dapat ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta. Jenis pohon ini sudah sangat langka loh. Mungkin karena kesan angkernya sehingga masyarakat jarang mau menanamnya. Manfaat bagian kayunya sebagai bahan konstruksi ringan pada rumah antara lain gordin, rangka plafon, risplang, dan papan cor. Selain itu, untuk membuat perahu, peti mati, dan mebel. Daun-daunnya konon digunakan untuk mengobati demam, mencuci rambut, dan sebagai tapal untuk meringankan sakit pada kaki dan tangan yang terkilir atau patah tulang. Kulit buahnya yang tebal dibakar hingga menjadi abu dan digunakan untuk memantapkan warna yang dihasilkan oleh kesumba. Air rendaman abu ini juga digunakan sebagai obat penyakit kencing nanah. Pohon kepuh sering dimitoskan menjadi tempat tinggal makhluk gaib. Namun sebenarnya, kesan seram pohon ini berasal dari habitusnya sebagai pohon yang berperawakan tinggi besar, dan seringnya pohon ini ditemukan di tempat-tempat yang terkesan seram seperti pemakaman ataupun punden. Pohon bambu. Tentu kita mengenal jenis tumbuhan yang satu ini. Mungkin sebagian orang sering mengira bahwa bambu adalah sejenis pohon. Padahal, bambu adalah jenis rerumputan yang tumbuhannya paling cepat di dunia. Tingginya bisa mencapai 60 cm hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Kegunaan dan fungsi dari bambu cukup beragam, mulai dari pakan ternak, bahan bangunan, alat musik, bahan makanan, peralatan dapur, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Di balik banyaknya fungsi tanaman bambu, mitos dan cerita masyarakat tentang angkernya hutan bambu tidak lepas dari tanaman ini. Hawa dingin yang kerap terasa saat kita sedang berada di bawah pohon bambu, konon jadi alasan banyak orang mengidentikan tanaman ini dengan hal-hal mistis. Di Indonesia, tanaman ini dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus seperti kuntilanak dan genderuwo, sehingga anak-anak sering dilarang bermain di bawah rumpun bambu. Namun tahukah kamu bahwa ada alasan logis dari mitos hutan bambu yang angker? Alasan pertama yang masuk akal mengapa pohon ini terlihat sangat menyeramkan adalah karena sedikit atau bahkan tidak ada sinar matahari yang menembus sela-sela dahan pohon yang lebat sehingga membuat suasana sangat gelap di bawah pohon. Kegelapan di bawah pohon inilah yang memberi alasan untuk percaya bahwa orang yang lewat merasa takut. Selain gelap, di bawah rumpun bambu juga sangat lembab karena minimnya sinar matahari. Jika kamu pernah duduk di bawah rumpun bambu, pasti akan merasakan angin dan suhu yang lebih rendah dibandingkan tempat lain. Sehingga seringkali bulu kuduk Anda berdiri saat berada di bawahnya. Suasana rimbun bambu yang terasa dan menghantui adalah ketika batang-batang bambu saling bergesekan. Suara batang bambu bergesekan terdengar begitu mencekam sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman saat suara ini muncul. Gelugut atau bulu bambu adalah bulu-bulu halus pada batang dan daun tanaman bambu yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Gelugut ini menyebabkan gatal-gatal pada tubuh manusia atau hewan di dekat tanaman bambu. Dan orang-orang zaman dahulu menggunakan mitos hantu untuk melarang anaknya bermain di bawah pohon bambu. Walaupun ternyata mereka takut gatal pada anaknya karena terkena gelugut tersebut. Jadi bukan karena hantu ya. Jadi bagaimana nih sahabat Nafa? Terlepas dari benar atau tidaknya, penjelasan tadi cukup masuk akal bukan? Yang paling penting adalah pohon-pohon ini memiliki banyak manfaat. Jadi sangat perlu dilestarikan. Yuk dukung channel ini. Sampai jumpa.